bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Dame un ger, ¿Un qué? un ger, ¿Un qué? ¿Un qué? un ger, ¿Un qué? un ger. ¿Un qué? Pengertian pasar uang. Pasar uang adalah suatu mekanisme atau tempat terjadinya transaksi keuangan yang mempertemukan pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana dalam jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan menyediakan alternatif investasi yang relatif aman dan cepat dicairkan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang antara lain sertifikat Bank Indonesia (SBI), surat berharga pasar uang atau SBPU, deposito berjangka, dan commercial paper. Transaksi di pasar uang umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan, perusahaan besar, dan pemerintah. Namun, pasar uang itu sendiri memiliki tujuan, dan kami akan memaparkan beberapa. Yang pertama, menyediakan dana jangka pendek, di mana bagi pihak yang membutuhkan seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau pemerintah. Yang kedua, menyalurkan dana lebih secara efisien, di mana lembaga keuangan atau investor yang memiliki dana yang menganggur dapat menginvestasikannya sementara di pasar uang untuk mendapatkan imbalan hasil, sekaligus membantu pihak yang kekurangan dana. Yang ketiga, menjaga likuiditas sistem keuangan. Dengan menyediakan instrumen yang mudah dicairkan, pasar uang membantu menjaga stabilitas dan kelancaran sistem keuangan. Di sini kami juga memaparkan mengenai instrumen pasar uang. Yang pertama, Treasury Bill, merupakan surat utang jangka pendek pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia, bernama Sertifikat Bank Indonesia atau yang lebih dikenal SBI. Yang kedua, Federal Funds, merupakan instrumen jangka pendek yang bahkan jatuh temponya dapat 1 hari saja. Akan tetapi, pinjaman dengan jatuh tempo yang lebih lama juga dapat dimungkinkan, misalnya Bank Sentral dengan tujuan mengendalikan situasi moneter, mewajibkan semua bank komersial untuk menyimpan prestasi aset mereka sebagai cadangan minimum. Ketiga, Repurchase Agreements, merupakan lembaga keuangan yang meminjamkan dananya kepada perusahaan lainnya dengan jaminan Treasury Bill dan melakukan pembelian kembali. Pengertian pasar valuta asing. Pasar valuta asing adalah suatu mekanisme sistem tempat terjadinya transaksi jual beli mata uang asing dari berbagai negara. Pasar ini berfungsi untuk memfasilitasi pertukaran mata uang yang dibutuhkan dalam perdagangan internasional, investasi lintas negara, pembayaran utang luar negeri, dan kegiatan ekonomi global lainnya. Transaksi di pasar valuta asing tidak terbatas pada suatu lokasi fisik, melainkan berlangsung secara elektronik dan terdesentralisasi melalui jaringan bank, perusahaan multinasional, lembaga keuangan, investor, dan spekulan di seluruh dunia. Pasar ini beroperasi selama 24 jam sehari karena mengikuti jam kerja pasar keuangan di berbagai negara, menjadikannya pasar keuangan terbesar di Palilikup Indonesia. Ada 3 jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama itu transaksi tunai. Transaksi jual beli mata uang asing dengan penyelesaian atau penyerahan dan pembayaran yang dilakukan maksimal 2 hari kerja setelah tanggal transaksi. Transaksi ini adalah jenis transaksi yang paling umum dan langsung. Yang kedua itu transaksi tunggak. Transaksi jual beli mata uang asing yang disepakati sekarang tetapi penyelesaiannya dilakukan pada waktu tertentu di masa depan dengan kurs yang juga sudah disepakati sejak awal. Biasanya digunakan untuk melindungi nilai
terhadap fluktuasi nilai tukar. Yang ketiga itu transaksi barter, gabungan dari transaksi spot dan forward, di mana dua pihak saling menukar mata uang untuk jangka pendek dan menyepakati untuk menukarnya kembali di masa depan dengan kurs tertentu. Adapun interaksi antara pasar uang dan pasar valuta asing. Interaksi antara pasar uang dan valuta asing terjadi karena perubahan suku bunga di pasar. Uang dapat memengaruhi nilai tukar mata uang di pasar valuta ketika suku bunga naik. Investor asing tertarik menanamkan dana sehingga permintaan terhadap mata uang lokal meningkat dan nilainya menguat. Sebaliknya, jika suku bunga turun, investor menarik dananya, menyebabkan nilai tukar melemah. Dengan demikian, kondisi di pasar uang dan pasar valuta saling memengaruhi melalui arus modal dan permintaan uang. Bank Indonesia tengah bersiap untuk mengeluarkan instrumen moneter teranyarnya. Rencananya dalam waktu dekat, BI akan mengeluarkan instrumen yang berkaitan dengan pasar uang. Instrumen tersebut akan diberi nama Indonia. Instrumen ini dikeluarkan untuk menarik banyak investor. Dikutip cnnindonesia.com, Gubernur BI Periwarjo mengatakan ketentuan baru penetapan tingkat suku bunga ini akan mengubah perhitungan bunga yang semula berdasarkan kuotasi menjadi berbasis transaksi. Ketentuan baru ini akan mengikuti aturan main yang sudah dilakukan negara-negara lain di dunia. Peri belum ingin memberi kejelasan lebih rinci mengenai kebijakan ini. Sebelumnya, Lembaga Penjamin Simpanan menyebutkan tingkat suku bunga pasar uang antar bank overnight telah meningkat sekitar 45 hingga 48 basis poin pada akhir Mei 2018. Hal ini sejalan dengan kenaikan bunga acuan BI sebesar 100 basis poin menjadi 5,25% pada Mei hingga Juni 2018. Bank Indonesia mencatat transaksi dengan valuta asing hingga kini masih tinggi di Indonesia. Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardoyo mengatakan jumlah transaksi mencapai 70 miliar dolar Amerika per tahun. Agus mengatakan jumlah transaksi ini rata-rata 6 hingga 7 miliar dolar Amerika per bulan. Agus menyayangkan tingginya penggunaan valuta asing ini karena 52% diantaranya merupakan jual beli barang dan jasa di dalam negeri. Hal ini merupakan salah satu penyebab permintaan terhadap dolar tinggi dan melemahkan rupiah. BI pun menghimbau seluruh pelaku ekonomi untuk mematuhi peraturan tentang penggunaan rupiah yang sudah berlaku sejak 2011 lalu. Hal ini diperlukan untuk menjaga stabilitas keuangan di Indonesia. Transaksi antar residen di Indonesia itu 1 tahun bisa di atas 70 miliar dolar dilakukan antar penduduk. Jadi mungkin kira-kira 76 miliar dolar per tahun dilakukan transaksi antar penduduk. Dan itu kalau dihitung per bulan itu bisa antara 6 sampai 7 miliar dolar dilakukan transaksi antar penduduk dalam dolar.